Perang dagang reda, lantas siapa yang tertawa, siapa yang menangis? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Dr. M. Rizal Taufikur Rahman, makroekonomi dan keuangan Indef. Halo, selamat sore Pak Rizal. Halo, selamat sore Mbak. Iya, Pak Rizal, apakah Anda termasuk yang tertawa atau menangis dagang reda? Yang pasti kita sebagai orang Indonesia cukup menjadi tantangan besar buat Indonesia dengan perang dagang ini. Karena kalau bicara siapa yang tawa, siapa yang menangis gitu ya. Pemenang Ya. sementara tetap di Amerika Serikat. Tidak hanya secara politik tapi juga geoekonomi gitu ya. Terutama jika Trump kembali misalnya berhasil ya eh, kemudian mengantisipasi dari perang dagang ini dengan menekan mitra dagangnya ya untuk negosiasi ulang ya kepentingan industrinya tentu saja akan memberikan eh, keuntungan yang sangat besar ya terutama di reshoring ya atau juga di energi termasuk juga di beberapa eh, barang elektronik high tech gitu ya. Tetap Cina juga relevan dan juga tidak kehilangan momentumnya untuk mengambil benefit dari perang dagang ini. Ya tentu akan terkena dampaknya terutama bagi Cina itu adalah eh, tekanan tarif dan juga ada beberapa adjustment terutama di rantai pasok teknologi tinggi seperti halnya chips gitu ya semiconductor ataupun AI. Nah, tapi yang menangis siapa kira-kira gitu ya? Yang menangis ya negara-negara berkembang yang eh, terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah, ya. Termasuk Ya. juga mungkin Indonesia gitu ya, yang benar-benar kita mendapatkan satu tantangan besar gitu ya. Tentu ini akan mengalami tekanan ya, permintaan dari China misalnya akibat perlambatan industri manufakturnya. Ya, ditambah juga terjadi dual strategi sirkular untuk industrinya. Nah, tentu kita juga bisa melihat nih dari sisi kondisi ekspor non migas misalnya ya Indonesia ke Tiongkok ini menurun per Maret 2025 ya, di year on year misalnya 7,2%. Terutama tekanan terbesar di logam dan juga CPO. Kan pada saat perjanjian Jenewa begitu ya, yang akhirnya terjadi gencatan tarif antara Amerika Serikat dan China, ini bukannya sebenarnya justru menunjukkan betapa kuatnya negara China ya, tapi malah tetap pemenangnya adalah Amerika Serikat begitu ya sebenarnya. Ya sebenarnya China dan AS ya sebenarnya mendapatkan keuntungan tanda kutip mereka sebenarnya tertawa ya tanda kutip Hmm. ya. Dan memang benar ya keduanya mendapatkan keuntungan dari eh, perang dingin versi ekonomi lah kira-kira Iya. gitu ya. Dan Cina memperluas aliansi strategis lewat BRICS gitu ya. Kemudian juga tentu untuk membangun tatanan baru atau tatanan alternatif global, Iya. utamanya di ekonomi gitu ya. Tapi sisi lain Amerika juga bangun blok dagang baru ya dengan Jepang, Korea Selatan misalnya, bahkan Amerika Latin dan di situ membuat penguatan blok baru di rantai pasok di kawasan Indo-Pasifik misalnya untuk friendshoring-nya. Nah, tentu kecenderungan ini memberikan petunjuk gitu ya bahwa fragmentasi, globalisasi di mana negara-negara memilih blok perdagangan baru dengan risiko katakanlah meningkatnya ketegangan geostrategis dan geoekonomi dan juga ketidakpastian market. Nah, untuk itu maka sebenarnya pertemuan Jenewa antara China dan AS dua-duanya sebenarnya untuk membangun bargain position di antara kedua negara besar dalam konteks perdagangan gitu ya. Dan tentu tadi
ini adalah satu perang dingin versi ekonomi gitu yang dua-duanya tentu membangun aliansi blok perdagangan mereka. Ya, berarti kalau misalnya kita melihat kan jeda perang tahun 90-an dengan Amerika Serikat ini diam-diam memang digunakan waktunya untuk mencari backingan baru begitu ya, kekuatan ekonomi baru gitu. Seperti kan kalau misalnya tadi dikatakan aliansi China juga sudah bergabung dengan BRICS, juga sudah dengan Jepang dan Korsel, bahkan ini yang teranyar nih lagi mesra-mesranya nih dengan Amerika Latin. Sementara Trump ini udah nunjukin super powernya juga di Timur Tengah, betapa dia dimanjain banget pada saat kunjungannya di sana. Ini memang mereka sedang mencari alternatif kekuatan-kekuatan ekonomi baru sebenarnya ya, diam-diam. Ya, memang pasti ya, karena dengan strategi reciprocal tariff ini Trump sebenarnya ingin merestart gitu ya geoekonomi global, di mana perdagangan blok itu menjadi sangat strategis ya bagi Amerika, apalagi di tengah kondisi Amerika untuk membangun dan mengimplementasikan American First-nya gitu. Karena di 10 tahun terakhir ya perdagangan Amerika tadi ya terjadi defisit yang cukup signifikan, terutama di defisit perdagangannya. Nah, perbaikan defisit perdagangan khususnya di barang katakanlah ya betul-betul Trump untuk merekonstruksi gitu ya dan memperkuat ya kekuatan Amerika ya di perdagangan, terutama di aspek ekonomi gitu. Karena ternyata dengan apa namanya 10 tahun terakhir ya tentu ini bagi Amerika mengalami defisit neraca perdagangan yang cukup signifikan dan ini tidak menguntungkan bagi Amerika gitu ya, utamanya dari sisi pengembangan industri manufaktur ya dan juga untuk ekspor impor Amerika itu sendiri. Ya tampaknya meskipun di depan ini tampaknya akur-akur aja gitu ya Amerika Serikat dan China setelah jeda perang tarif ini, tapi kayaknya di satu sisi mereka kalau di belakang layar itu masih sikut menyikut kayaknya ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih respon China terhadap kesepakatan tarif yang pertama kali diumumkan oleh China, Amerika Serikat dengan Inggris, ini nggak setuju-setuju banget malah ya. Ya namanya juga perdagangan ya, tentu tidak seperti perang. Perang dagang ini kan tentu maknanya tetap bersaing gitu ya. Kalau bicara katakanlah misalnya Inggris deal dengan Trump, dekat sekali dengan Trump ya. Kemudian China merasa wah ini kok di Inggris terkesan apa penguatan perdagangannya melemah gitu misalnya ya. Tentu ya kalau bicara saling sikut dalam konteks struktural ya dan yang paling kuat kan biasanya di apa namanya di ideologis gitu katakanlah begitu ya. Tetapi Inggris tentu melihat ini menjadi satu peluang bagi Inggris gitu ya untuk memanfaatkan post Brexit momentum di mana Inggris membutuhkan penguatan ya dan juga mendorong dengan apa kekuatan Amerika untuk apa menarik investasi dan penguatan supply chain Inggris. Nah, namun tentu China ya melihat kesepakatan tersebut mengandung klausul de facto eksklusifnya gitu ya terhadap investasi Tiongkok terutama dalam teknologi strategis maupun energi gitu. Nah, kondisi ini tentu akan memberikan konsekuensi gitu ya. Meskipun dalam konteks formal dan juga damai gitu ya, tetapi secara substansi Amerika dan China masih bersaing memperebutkan akses market dan juga pengaruh geoekonomi Inggris maupun apa namanya Eropa dan juga beberapa negara di perdagangan global gitu. Nah, tentu saja dalam konteks ekonomi global yang multipolar ini
tidak ada yang benar-benar akur gitu ya. Iya. Ya hanya meredakan konflik sementara, apalagi kalau bicara perang dagang ya tentu saja di situ kan orientasinya adalah profit atau keuntungan atau penerimaan negara gitu atau juga devisa negara. Nah, untuk itu apa namanya dalam konteks perdagangan global, apple to apple, bargain position untuk bargain tawar yang sama untuk mendapatkan revenue atau devisa dari setiap transaksi perdagangan untuk tentu saja menopang pertumbuhan dan kesejahteraan negaranya. Iya, itu berarti sama dengan pernyataan Menkyu Sri Mulyani ya, yang menyatakan bahwa dengan kondisi saat ini tuh nggak ada negara yang saat ini benar-benar dianggap sebagai kawan dan nggak ada juga negara yang benar-benar dianggap sebagai lawan begitu. Oh ya, Pak Rizal, ini ada sahabat kabar bursa yang bergabung melalui live chat kita. Mau nanya ini dengan Pak Rizal dari Mentari Prameswari Putri. Saya setuju yang happy itu memang Amerika menurut Pak Rizal. Kenapa sih Indonesia sudah kalah sebelum nego? Belum apa-apa udah nawarin ini itu. Kenapa kita selama itu? Kayak ibaratnya tuh mungkin ibaratnya kita mau nego, kok ujung-ujungnya malah belanja gitu. Nah, ini yang justru waktu dikeluarkan kebijakan resiprokal ini, apakah Indonesia di jalur yang sudah betul gitu kira-kira gitu ya, memang belum sepenuhnya. Mengapa? Ya karena pemerintah masih terlalu reaktif gitu ya, dan juga tidak melakukan satu kebijakan dan implementasi dari respon resiprokal tarif ini secara strategis. Nah, melakukan langkah-langkah seperti perluasan insentif, misalnya hilirisasi ataupun restrukturisasi logistik yang belum menyentuh akar daya saing manufaktur, termasuk juga beberapa kebijakan misalnya membuka tarif non tarif gitu ya untuk komoditas ya, terutama beberapa komoditas. Kemudian juga katakanlah barrier to entry, tidak ada kuota impor, ditambah juga bisa masuk beberapa komoditas tertentu tanpa mempertimbangkan kandungan dalam negerinya atau TKDN-nya katakanlah seperti itu. Dan ini tentu menjadi ada imbas baliknya gitu ya bagi kebijakan Indonesia itu sendiri. Dan tentu ini menjadi tantangan baru ya di dalam merekonstruksi ya kebijakan-kebijakan, utamanya untuk kebijakan-kebijakan industri manufaktur ya, utamanya tadi termasuk yang PKDN. Nah, tapi berbeda gitu ya dengan negara-negara yang lain, contohnya misalnya Vietnam gitu ya, yang sama diberikan resiprokal tarif yang cukup tinggi gitu ya. Mereka coba agresif gitu ya, melakukan reshoring ya, reshoring dari negara-negara, contoh misalnya China gitu ya, untuk merelokasi industri mereka gitu ya ke negaranya. Nah, respon itu ya sayangnya masih kalah cepat gitu ya oleh Vietnam. Padahal Indonesia sebenarnya mampu gitu ya, bahkan sudah menyiapkan berbagai fasilitas, kebijakan, infrastruktur, bahkan kawasan industri yang bisa mensupport investasi-investasi relokasi atau reshoring industri dari China ini. Nah, tentu Indonesia dilihat dari kegercepan ya dari Vietnam ini, merasa atau bisa dilihat ya lebih tertinggal gitu ya, terutama dalam aspek kepastian hukum, kebijakan yang tidak berubah-ubah ya, kemudian atau juga stabilisasi regulasi, termasuk juga di dalam perizinan. Tentu kalau kemudian dilihat dari posisi itu, maka seyogianya pemerintah harus segera
mengambil langkah-langkah strategis gitu ya, tidak hanya bersifat reaktif ya terhadap kebijakan yang tetap konsisten ya sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan ya, terutama misalnya berdasarkan perencanaan di RPJMN gitu ya, dan juga di beberapa kebijakan-kebijakan yang implementatif di sektor industri manufaktur, utamanya ya di hilirisasi dan juga berkaitan dengan perbaikan atau restrukturisasi logistik yang menopang apa namanya industri manufaktur ini. Indonesia dengan posisi saat ini, apalagi kan ini jeda perang tarif ini kan masih belum final gitu ya kesepakatannya khususnya untuk China dan Amerika. Apakah ini artinya Indonesia mesti mengencangkan sabuk pengamannya nih, bahkan masang airbag juga sekalian gitu? Seperti itu kondisinya, Pak Rizal. Ya, Indonesia tentu harus kreatif dan proaktif gitu ya, tidak menunggu gitu ya. Memang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dengan ada 7 atau 8 poin gitu ya tawaran kepada Amerika. Tapi tawaran ke China-nya kan juga harus memberikan keuntungan bagi Indonesia. Nah, kalau kita bicara perlu nggak sabuk pengaman atau airbag nih supaya tidak tumbuhkan gitu ya, atau supaya Iya. aman, ya memang harus gitu ya. Karena apa? eh, Perang dagang yang tanda kutip, terutama kalau bagi negara selain China kan memang masih 90 hari diberlakukan ya. Mungkin sekarang masih ada waktu hampir ya 60 harian lah katakanlah begitu. Eh, ya ketidakpastian perjanjian final berarti Indonesia perlu mengadopsi strategi mitigasi risiko dengan kondisi seperti ini. Contoh misalnya melakukan diversifikasi ekspor dan peluang-peluang pasar baru. Ya, misalnya memperkuat dengan Asia, Afrika, Eropa Timur, Rusia gitu ya, include di situ. Ya karena Indonesia bagian dari bridge yang notabene akses market ya, kemudian kerjasama di bidang perdagangan juga bisa dilakukan. Termasuk juga misalnya peningkatan lokal konten nih atau TKDN itu. Iya, iya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk mereduksi ketergantungan impor, eh, terutama input apa barang-barang impor yang atau barang-barang setengah jadi sebagai input untuk industri manufaktur. Dan terakhir adalah memperkuat cadangan devisa dan buffer fiskal kita guna menjaga stabilitas saat terjadi gejolak lagi. Dan ini sudah dilakukan. Memang government dari sisi fiskal juga harus responsif terhadap ini. Selain otoritas keuangan karena erat kaitan dengan eh, daya daya saing rupiah terhadap mata uang luar negeri, ya otoritas sektor moneter juga sudah mencoba tanggap gitu ya melalui 3 intervensi ya di pasar spotnya, di DNDF-nya dan juga SBN-nya. Tentu harus dilengkapi lagi di sektor strategi industrialisasi dan logistik tadi yang berbasis pada resiliensi dan guncangan eksternal. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, pasar domestik juga harus didorong dan juga produktivitas industri dalam negeri juga harus diperkuat untuk memperbaiki kinerja dan daya saing industri kita dan juga perbaikan konsumsi masyarakat gitu ya untuk memperbaiki kinerja ekonomi ke depan. Ya, Pak Rizal, ternyata pembicaraan kita ini banyak sekali menarik sahabat kabar bursa yang ingin bertanya langsung nih dengan Pak Rizal. Salah satunya ini sudah bergabung bersama kita Jamari Susilo Hadi. Ingin bertanya apakah China punya potensi menjadi superpower baru mengalahkan Amerika Serikat dari sisi politik dan juga ekonomi bisnis. Seberapa mungkin sih ini terjadi dan pengaruhnya nantinya buat Indonesia kira-kira seperti apa? Ya, kalau dari sisi ekonomi sudah kelihatan ya, segi ekonomi. Tapi politik lagi-lagi masih Amerika, ya. Karena pengaruh politik China masih belum sekuat Amerika. Hal ini bisa dilihat ya indikator-indikatornya. Tentu kebijakan politik ya tidak hanya politik luar negeri,
tapi juga politik dagang pun, ya perdagangan internasional, ya meskipun Amerika hanya misalnya menguasai 17% pasar dunia dibanding Amerika, tetap Amerika itu masih punya pengaruh sangat besar ya terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan. Tapi pelan-pelan kalau Amerika kemudian, makanya kemudian Amerika melakukan kebijakan ini untuk apa? Untuk menghambat kekuatan besar perdagangan dan ekonomi dunia yang akan disalip oleh China begitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya dari riset devisa negara pun, Amerika riset devisanya jauh lebih besar diriset oleh emas gitu ya, hampir 8.800 ton. Ya kalau China masih kisaran 7,5% diriset oleh emas gitu ya. Karena itu menjadi penting gitu ya untuk meriset devisa negara sebagai apa namanya kekuatan ekonomi apa sebuah negara gitu. Kemudian dalam eh, kekuatan politik lagi-lagi tetap Amerika ya yang saat ini dengan segala kekurangan kelebihannya tetap Amerika punya power di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri ya. Tapi pelan-pelan memang kalau dilihat peluang besar gitu ya yang bisa menjadi negara superpower ke depan ya memang China ya. Tetapi saya kira di apa namanya di hampir dalam sejarah itu kalau ingin menjadi negara apa negara adidaya atau superpower biasanya kan tidak hanya ekonomi tapi juga politik dan juga militernya gitu. Nah, tentu hal ini apa namanya ada apa harus dilihat dari setidaknya tiga indikator tadi. Hmm. Berarti ini sekalian menyambung pertanyaan dari Barbara Cuan nih, Pak Rizal. Jadi kira-kira dampaknya terhadap Indonesia apa ke depannya? Dan kalaupun misalnya nanti ada kesepakatan final antara AS dan China yang menurunkan tarif impor seperti itu, apakah akan berdampak positif juga nantinya? Ya, yang pasti untuk Indonesia kalau tidak dilakukan, karena kan implementasi nanti 90 hari ya, yang akan Hmm. terasa itu nanti setelah 90 hari. Kalau saat ini mungkin tidak terlalu besar dampak yang bisa dirasakan, tapi secara perhitungan kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap daya saing ekspor impor kita. Eh, Hal ini tentu akan dipicu ya oleh produk-produk industri manufaktur kita yang akan bersaing gitu ya dengan negara-negara yang sama-sama eksportir barang yang sama. Terutama untuk komoditas elektronik gitu ya, CPO, kemudian juga TPT gitu ya. Dan tentu eh, salah satunya katakanlah Vietnam menjadi kompetitornya gitu, termasuk Hmm. juga Malaysia untuk CPO gitu. Nah, perhitungan kami gitu ya, dengan kebijakan ini memang akan menekan ekspor impor yang akibatnya pertumbuhan ekonomi kita juga akan tertekan cukup signifikan gitu. Dan tentu akan berpengaruh juga terhadap realisasi industri terutama ya investasi eh, di bidang industri manufaktur termasuk juga industri-industri yang padat karya. Dan sekarang juga bisa kelihatan di dalam proses 90 hari ya menuju penerapan kebijakan resiprokal tarif ini pelan-pelan industri sudah mulai banyak yang menggap-menggap nih, bahkan terjadi Ya, PHK cukup signifikan. betul. Bahkan di triwulan pertama pun ya PHK itu cukup besar ya, hampir 80.000 orang gitu ya Iya, iya. BPS mencatat itu. Dan ini tentu akan sangat berpengaruh ya terhadap kinerja industri manufaktur, utamanya industri manufaktur yang padat karya. Nah, ini saya kira salah satunya. Tentu pemerintah eh, mesti diantisipasi nih, gitu ya, dan tidak tinggal diam, gitu ya, dan sudah melakukan saya kira upaya-upaya keras terhadap itu.
tetapi tentu efektivitasnya dan juga supporting dari berbagai kebijakan-kebijakan lain untuk memudahkan investasi, utamanya di industri manufaktur padat karya, itu saya kira menjadi solusi untuk memperbaiki apa? Tidak hanya daya saing industri dan komoditas ekspor, ya, yang kemudian mendorong perbaikan konsumsi, maka ini menjadi hal urgen. Yang terakhir, yang paling penting lagi ada pemerintah bagaimana ya alokasi fiskal atau belanja fiskal itu untuk mendorong terhadap perbaikan-perbaikan itu. Utamanya konsekuensi dari respon Indonesia ya terhadap reciprocal tariff ini yang diajukan. Gitu. Ya sebenarnya kan itu yang menjadi harap-harap cemas warga Indonesia saat ini begitu ya. Mungkin kelihatannya aja perang dagang kita nih boleh reda begitu. Tapi kalau misalnya dilihat Apindo aja mengeluarkan data yang cukup mencemaskan ini. Dikatakan 60% perusahaan justru kayaknya pesimis ya untuk melakukan investasi baru. Terus gimana kalau kondisi kayak gini nih Indonesia bisa tahan banting gitu Pak Rizal? Ya itu dia, ya bayangkan ya pengangguran formal akan naik, ya yang terus bahkan kalau kita lihat sekarang ya 10 tahun terakhir ini penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor informal malah tinggi. Iya. Kemudian rasio tabungan sekarang meningkat gitu ya, hampir 15%. Artinya perilaku precautionary saving ini juga naik. Nah, ditambah juga indeks keyakinan konsumen stagnan nih. Iya, iya. Penjualan eceran itu juga turun hampir di 2%-an gitu ya, on year di April 2025. Apa makna ini? Makna ini menunjukkan terjadi krisis permintaan domestik yang bersifat struktural, Iya. bukan siklikal. Dan jika tidak segera direspon oleh pemerintah dengan kebijakan yang tepat, kita khawatir sekali masuk jebakan middle income stagnation. Dan sekarang di April ya, April itu kita bukan lagi upper middle income country, tapi sudah lower middle income country masuknya. Dan ini tentu menjadi warning ya, bahkan kalau kita lihat capaian pertumbuhan ekonomi triwulan pertama, ini warning. Investasi juga kecil, kemudian konsumsi juga tidak seperti yang diharapkan, padahal banyak momen untuk mendorong consumption. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kebijakan seperti apa? Pertama, dorong investasi domestik berbasis padat karya yang terampil, bukan sekedar ekstraktif saja. Yang kedua, berikan jaminan policy kepastian melalui apa? Kebijakan yang tidak cepat berubah dan insentif fiskal yang progresif bagi industri strategis, utamanya yang masuk program strategis nasional dengan berbagai insentif yang diberikan melalui fiskal agar fiskalnya efektif, termasuk juga melakukan dorongan efektivitas danantara itu yang kemudian tampil dan diuji gitu ya kekuatan dan keefektifan dari implementasi bisnis maupun investasi di dalam negeri, termasuk juga harus melakukan transformasi di sistem jaminan sosial, utamanya untuk apa? Yang menjamin ya jaringan pengaman ekonomi rumah tangga menengah ke bawah. Karena ini sangat penting karena ternyata itu yang berpengaruh signifikan terhadap consumption rumah tangga. Yang pada capaian triwulan pertama ini sudah warning gitu ya. 53% kontribusi terhadap PDB, tapi slow but sure mulai menurun gitu. Sudah warning tadi ya Pak Rizal. Ini dari Lintang TS ingin bertanya, ini kan saat ini baru deeskalasi. Bagaimana nih nantinya pertemuan Amerika Serikat dan China di Korea Selatan? Kira-kira bakal deal cepat nggak? Kalau melihat kondisi mereka saling mencari kekuatan baru ini, bakal ada deal cepat nggak sih?
Selama dua-duanya eh, merasa punya power gitu ya, saya kira alot ya, Alot ya. akan alot gitu ya. Syukur-syukur sih kalau cepat, setidaknya secara sementara dalam jangka sangat pendek itu akan meres meresting gitu ya. Dan kemudian akan merekonstruksi ulang apa efek-efek apa namanya kebijakan perdagangan kami. Dan tentu eh, diharapkan ya perundingan yang dilakukan ya oleh Amerika dan China nanti, Hmm. kita berharap ya ada deal yang dua-duanya sepakat begitu ya. Bahkan Amerika kan sudah menawarkan untuk China di angka yang cukup signifikan lah, tidak Iya, sebesar seperti sekarang di atas 100% gitu misalnya gitu ya. 80% Dan ya. ya betul, Trump punya pola negosiasi yang saya kira maksimum pressure dan bluffing gitu ya. Hmm. Dan tentu eh, China bukan tipe negara yang demikian, tapi dia coba konsisten gitu ya dengan eh, kekuatan yang mereka miliki, terutama kekuatan ekonomi dan perdagangan. Dan harapannya memang pertemuan nanti bisa calling down lah, ya, berbagai eh, kondisi perdagangan di global untuk sementara. Meskipun setelah itu ya pasti kan ada adjustment gitu ya, terutama negara-negara berkembang yang supply chain-nya sangat tergantung terhadap dua negara besar itu. Iya, harapannya tentunya akan ada deal yang sama-sama menguntungkan seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi mengacu pada pernyataan Pak Rizal, ini sudah warning sebenarnya untuk kondisi Indonesia. Nah, lantas apa yang harus dilakukan nih kalau situasi perang tarif justru berbalik malah makin memburuk, gimana nih Pak Rizal? Yang pasti kalau kita cermati ya, dari capaian saja di triwulan pertama kemarin, ya investasi maupun konsumsi itu terjadi stagnasi struktural. Dan ini harus diurai ya pelan-pelan, harus diperbaiki. Nah, ada beberapa hal saya kira bisa menjadi solusi dalam Hmm. jangka pendek. Pertama, untuk ekspor ya dilakukan diversifikasi pasar ekspor dan melakukan revisi perjanjian dagang bilateral yang terlalu terpusat dan rigid gitu ya Hmm. pada China dan US. Kita perlu buka di kawasan ASEAN, bridge, ya, ataupun berbagai ekonomi gitu ya, ekonomi masuk juga apa namanya G20 dan lain-lain. Yang kedua, di industri, pembangunan industri dan hilirisasi. Maka perlu mengembangkan industri pengganti impor atau substitusi impor untuk sektor strategis, ya utamanya di sektor pertanian, ya, farmasi maupun teknologi. Apalagi saat ini, kalau kita lihat di triwulan pertama ini, sektor pertanian memberi kontribusi paling besar terhadap PDB nasional di Ya. angka hampir 11%. Tentu ini menjadi peluang besar harus membangun industri berbasis atau hilirisasi berbasis sektor industri dari sektor pertanian selain pertambangan. Kemudian juga dilihat dari cadangan pangan, energi, dan juga barang-barang strategis, maka harus membangun buffer stock kita, Hmm. terutama untuk komoditas-komoditas strategis sebagai apa? Antisipasi lonjakan harga. Kemudian berkaitan dengan kebijakan fiskal, ya perlu dengan efisiensi policy di fiskal, maka eh, apa namanya betul-betul untuk belanja modal itu harus yang mensupport dan memperbaiki dari struktur ekonomi dan strategi-strategis yang efektif dan memberikan dampak langsung terhadap nilai tambah dan spillover ekonomi yang positif gitu. Misalnya mensisihkan dana cadangan fiskal atau contingency fund dan memperkuat alokasi
Untuk siapa? Untuk pelaku-pelaku ekonomi yang langsung real ke grassroots, misalnya ke UMKM, ya, atau juga ke investor-investor besar yang memiliki partnership dengan UMKM, dan juga tentu mengembangkan program-program padat karya, utamanya di industri-industri yang berbasis padat karya. Nah, yang terakhir tidak kalah penting saya kira melakukan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi ini tentu aktivasi dan revitalisasi diplomasi dengan berbagai kepentingan nasional di forum-forum multilateral maupun regional. Memang hubungan bilateral dan juga perjanjian bilateral ini bisa diefektifkan sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kekuatan ekonomi kita, gitu ya, terhadap berbagai negara-negara yang kita melakukan perjanjian bilateral. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak untuk waktu dan solusi-solusi konkretnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat selalu Pak Rizal. Sama-sama Mbak, makasih, sehat selalu.